2 RRI Suara Kreativitas 92,2 FM RRI Pro 2 ND Suara Kreativitas. Hai Sobat Kreatif, gimana kabarnya nih? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Masih dalam nuansa HUT RI yang ke-76, hari ini saya Monica Francisca kembali menemani Sobat Kreatif dalam acara Numpang Nampang. Berbicara tentang kemerdekaan nih Sobat Kreatif. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia pernah dijajah oleh Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun. Masa-masa penjajahan memang sebuah masa yang kelam ya, tapi itu semua tinggal sejarah. Saat ini nih Sobat Kreatif, Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan kerjasama yang begitu erat selama kurang lebih 60 tahun. Dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan kebudayaan. Ditambah lagi nih Sobat Kreatif, prestasi Jepang sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di Asia dan salah satu yang terbaik di dunia menjadikan banyak pelajar Indonesia yang tertarik untuk bersekolah di sana. Mungkin sahabat kreatif sudah tidak asing lagi nih sama nama Jerome Pauline atau lebih akrab disapa Bang Jerome, salah satu mahasiswa berprestasi dan juga konten kreator asal Surabaya yang saat ini mengenyam pendidikan di Waseda University, Jepang. Jika dari Surabaya ada Bang Jerome, dari NTT juga tidak kalah loh Sobat Kreatif. Saat ini sudah hadir bersama saya, seorang mahasiswa asal NTT atau lebih spesifiknya darah manis dari Riung, yang saat ini sudah berdomisili di Jepang selama kurang lebih 2 tahun. Pada penasaran nih kan Sobat Kreatif? Yuk langsung aja kita sapa. Hai Kak, gimana kabar? Hai, baik Mar, kabarnya baik sekali. Puji Tuhan ya Kak. Ini sahabat kreatif sudah pada penasaran nih. Langsung deh Kak, perkenalan sama sahabat kreatif. Boleh dalam bahasa Jepang nih Kak, biar sahabat kreatif sekalian belajar gitu. Oh, oke. Hai, minasan, konnichiwa. 私の名前はアリと申します。インドネシアから来ました。2019年に卒業したシュラリから国語学校の同窓生です。よろしくお願いします。 Dan saat ini Kak Ari udah menginjak semester ke-5 ya Kak, bener ya? Iya. Nah, sahabat kreatif pasti penasaran nih, gimana sih Kak Ari bisa sampai ke Jepang? Dengar-dengar ini salah satu program dari SMA Suradikara ya Kak, bener nggak nih? Boleh dong diceritain buat sahabat kreatif nih. Jadi itu tuh kan SMA Suradikara sama Nanzan University kan sekolah Katolik di bawah naungan SPD. Jadi kita tuh punya kerjasama. Nah, setiap tahun dari SMA Suradikara itu dikirim 2 siswa yang direkomendasikan dari sekolah untuk bersekolah di sini. Dan itu tuh mereka tuh dapat beasiswa. Jadi kita bisa datang di sini bersekolah, belajar di sini. Wah, luar biasa. Jadi dapat beasiswa full ya Kak di sana? Ya, full 100%. Wah, keren. Untuk beasiswanya sendiri, program pendidikan di sana itu terbuka untuk semua siswa Suradikara ya, Kak? Ya, itu terbuka untuk semua siswa Suradikara. Yang penting adalah dari kita kelas 10 sampai kelas 12 kita harus menunjukkan prestasi yang bagus supaya dilirik sama headmasternya. Wah, benar-benar berarti, wah mantap. Boleh diterjemahin dong, Kak? Kita kurang paham nih. Jadi artinya adalah perkenalkan, nama saya Ari dari Indonesia. Saya alumni SMA Suradikara tahun 2019. Wah, luar biasa sekali nih. Ya, sahabat kreatif, Kak Ari ini sekarang sedang berkuliah di Nanzan University, Jepang. Wah, keren kan? Buat sobat kreatif nih yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di Suradikara, harus siap-siap dari sekarang, dari kelas 10, untuk punya prestasi yang bagus, nilai akademik yang baik, terus didukung dengan nilai karakternya juga ya, Kak, biar siapa tahu nih dilirik sama headmasternya. Wah, mumpung dapat kesempatan nih, siapa tahu bisa ke Jepang, nyusul Kak Ari di sana ya, Kak. Wow, ditunggu. Luar biasa nih. Oke, Kak. Sebelum ke Jepang nih, Kak, pasti ada persiapan yang harus kita lakukan dari sekarang. Untuk Kak Ari sendiri sebelum ke Jepang waktu itu, apa sih persiapan yang Kakak lakukan? Sebenarnya persiapan yang paling pertama dan paling penting itu adalah bahasa Jepang, skill bahasa Jepang kita. Jadi kita setidaknya harus punya kemampuan berbahasa Jepang yang
percakapan sehari-hari itu supaya sampai di sini itu kita tuh tidak terlalu kayak susah-susah amat untuk belajar bahasa Jepang karena waktu kita sampai di sini kita langsung ditempatkan di universitasnya kita langsung kuliah seperti biasa sambil belajar bahasa Jepang tidak ada kayak pelatihan atau pendampingan untuk belajar bahasa Jepang lagi sampai di Wah, sini. jadi benar-benar semuanya harus disiapkan pribadi ya, Kak. Nggak ada Iya, kursus atau pendampingan lagi di sana. Nah, teman-teman iya, nih, dengar dari Kak Ari, ternyata kita harus benar-benar punya skill berbahasa Jepang dari sini. Setidaknya bahasa sehari-hari ya, Kak. iya, iya. Oke, wah benar-benar mantep, mantep. Lalu ketika Kak Ari berkuliah di Jepang nih, saya penasaran, uh, ada nggak sih kendala yang Kakak hadapi? Kita tahu bersama ya, di Jepang itu negeri orang dengan budaya, sosial masyarakatnya yang berbeda. Ada nggak kira-kira kendala yang Kakak hadapi di sana nih? Iya, sebenarnya kendalanya itu bagi semua orang asing itu cuma satu, yaitu bahasa Jepang. Nah, bagi saya sendiri ya memang sih sudah hampir mau 2 tahun ini saya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang. Cuman masalahnya adalah saya tidak tahu mungkin karena saya ini berasal dari timur, jadi aksen saya itu terlalu kuat. Sensei saya bilang kalau aksen saya itu terlalu kuat, jadi itu saya harus kayak lebih berhati-hati dan harus apa ya istilahnya ya, melatih lagi supaya lebih bagus lagi Iya, gitu. jadi aksen timurnya ke bawah ya, ke sana. Ya, terbawa sekali. Selain menguasai bahasa Jepang, ternyata aksennya juga harus dikurangi. Kita apalagi orang timur nih, terbiasa dengan Iya, aksen yang tinggi. Kita kira di Jepang biasanya orang tegas gitu, orang Jepang tegas ya. hmm, Ternyata harus ada saat-saat tertentu aksen kita harus diturunkan. Nada bicara kita hmm, tidak boleh terlalu tinggi ya, Kak. Bener iya banget benar nih. sekali. Wah, terus kalau dari Kakak nih, pendapat Kakak terkait Hmm, kehidupan masyarakat di Jepang. Biasanya Jepang itu terkenal disiplin ya, Kak. Dan iya. menurut Kakak tuh apa sih kebiasaan masyarakat Jepang yang bagus banget dan bisa dijadiin contoh buat dibawa ke Indonesia nih waktu Kakak pulang nanti? Jadi sebenarnya ada 3 sih sejauh ini yang saya Mm-mm. apa ya maksudnya yang bisa dilakukan oleh orang-orang Indonesia kan. Yang Mm-mm. pertama kan kalau kita kan sering dengar kan time is money atau waktu adalah uang. Iya, Nah, bener jadi banget. tidak seperti di Indonesia yang jam karet, di Jepang itu mereka tuh benar-benar Kebiasaan molor ya, Kak ya. sangat ya, mereka tuh sangat menghargai waktu karena bagi orang Jepang waktu adalah uang sehingga mereka akan berusaha melakukan apapun tepat pada waktunya. Wah, bener Nah, banget, disiplin waktu mantap. adalah prioritas mereka. Nah, Iya, jadi iya, bener. tidak herannya kalau kita ke Jepang, kita bakal lihat orang Jepang tuh jalannya tuh kayak tergesa-gesa, cepat, Iya, iya, terburu-buru benar, sekali. Itu benar, benar. sebenarnya Mm-mm. mereka ingin memburu waktu, mereka ingin tepat Wah, waktu gitu. Makanya ini bisa kita terapkan di Indonesia ya betul sebenarnya banget hal Kak, itu kecil sangat ini. penting ya, tertib waktu nih Iya. seperti tadi. Salah satu Hmm. contoh. Terus yang berikutnya apa lagi nih Kak? Yang kedua adalah minat baca yang sangat tinggi. Wah iya ya Kak. Ya, menurut saya sih salah satu alasan kenapa Jepang bisa menjadi negara maju adalah Hmm. karena penduduknya yang rajin membaca, baik dari Oh, anak-anak iya. sampai yang kakek nenek, Hmm. mereka rajin sekali membaca, baik dari media cetak ataupun elektronik. Wah, mereka tuh pokoknya rajin sekali membacanya. Budaya Makanya literasinya bagus ya Kak di uh-uh, sana. bagus Wah, luar sekali. Jadi biasa. tidak heran kita bakal lihat kayak di transportasi umum atau di taman, kita akan lihat orang Jepang tuh, wah serius sekali berkutat dengan buku mereka gitu. Wah keren banget. Ya, Oke sahabat kreatif itu dia literasi, budaya literasi nih yang kedua. Terus ada ya poin gitu. apa lagi nih Kak? Yang terakhir itu adalah menjaga kebersihan. Wah ini nih salah satu poin penting nih yang sering Ya, menjaga dilanggar sama kebersihan. orang Indonesia nih. Gimana tuh Kak Mm-mm. keadaan kebersihan di Jepang nih? Iya, jadi kalau misalkan ada teman-teman ya yang pernah ke Jepang atau Hmm? baca apapun tentang Jepang, jadi di setiap sudut kota Jepang itu bersih dan rapi sekali. Wah, Jadi luar masyarakat biasa. Jepang itu punya kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan yang baik banget ya, Kak, ini. Ya, jadi walaupun mereka pergi ke tempat umum, terus di Hmm. tempat umum itu tidak ada tempat sampahnya, mereka bakal sisihkan sampahnya ke tas mereka, terus dibawa pulang, nanti dibuang dari tempat Oke. sampah yang ada di rumah. Nggak Begitu. terbayangkan ya, Kak, kalau misalnya kebiasaan yang ketiga ini dipegang juga sama orang Indonesia. Wah, Iya. bakal keren banget tuh. Tidak akan lagi ada Mm-mm. sampah-sampah berserakan di mana-mana di Indonesia nih. Iya, karena
sebenarnya kalau kita punya lingkungan yang bersih dan rapi itu, maka kayak sedap dipandang mata, nyaman. Benar, Nah, benar karena nyaman banget. itu, maka kita akan lebih mudah beraktivitas begitu. Jadi kayak Benar ringan banget. rasanya gitu. Iya, benar banget, Kak. Nah, Sobat Kreatif nih, ada 3 nih hal yang menurut Kak Ari sangat bagus dilakukan oleh masyarakat Jepang dan patut dicontoh sama orang-orang Mm, Indonesia ya. Mulai dari iya. tepat waktu, minat membaca, dan selanjutnya adalah menjaga kebersihan nih. Oke, Kak, yang Mm, terakhir nih, boleh dong Kak mm. dibagiin tips-tipsnya buat sahabat kreatif yang mungkin tertarik buat berkuliah di Jepang nih, Kak. Oh ya, karena saya sendiri berasal dari SMA Kasura Dikara, Hmm? jadi mungkin bagi adik-adik yang sekarang sedang bersekolah atau mengenyam pendidikan di SMA Kasura Dikara, tunjukkan prestasi kalian sebanyak-banyaknya, biar kalian dilirik sama pater kepala sekolah. Iya, Terus bagi adik-adik atau mahasiswa yang ingin melanjutkan S2 di Jepang, silakan browsing link atau website pemerintah sebanyak-banyaknya dan apply scholarship-nya itu sebanyak-banyaknya karena pemerintah Jepang itu menyediakan banyak sekali scholarship. Wah, luar biasa. Jadi ternyata ada banyak ya kesempatan untuk mahasiswa Ya, luar boleh mm, berkuliah di Jepang nih. Teman-teman sahabat kreatif, kita bisa ya, tahu sendiri ada informasi dari Kak Ari, ternyata mm, peluang buat kita berkuliah di Jepang itu sangat besar. Kembali lagi kepada diri kita, mau berusaha nggak nih? ya, Mau punya kemauan dari dalam pribadi kita ya, ya. Kak? Wah, Harus ada luar biasa kemauan dan sekali ya. berusaha dan Benar menghargai banget. proses. Benar Iya, banget. menghargai proses itu. Ya karena istilahnya proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya Kak. Oke, ketika Hmm, kita mau terus iya benar berproses, sekali. apa yang kita impikan tuh pasti bisa tercapai ya Kak. Oke, wah luar biasa sekali nih bincang-bincang singkat kita di Numpang Nampang hari ini bersama Iya, Kak Ari, memberikan kita begitu banyak pengalaman, experience dari Kak Ari yang semoga ya memberikan kebermanfaatan buat sahabat kreatif semua di rumah nih. Oke Kak Ari, terima kasih banyak sudah berkenan ya, hadir di terima kasih Numpang Nampang banyak. edisi hari ini. Ya, Semoga sehat selalu ya Kak, sukses untuk perkuliahannya, dan di sana selalu jaga kesehatan ya Kak. ya, Sampai jumpa ya. lagi, Kari. Oke, bye-bye. Sayonara. Sayonara. Ya, Sobat Kreatif, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak nih buat Sobat Kreatif yang udah setia menemani sampai dengan saat ini. Terakhir pesan dari saya untuk Sobat Kreatif, tidak pernah ada batas, waktu, dan ruang untuk menggapai mimpi. Untuk itu, beranilah bermimpi dan berusahalah sebaik mungkin mencapainya. Jika gagal, bangkit lagi. Karena tidak ada yang mustahil selama ada kemauan untuk mencoba. Saya Monica Francisca, pamit undur diri. Salam sehat. Bye-bye.